Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas Gizi 2022B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pentingnya moderasi beragama. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fitratul Mahfira NIM 044. Yang kedua ada Zakia Saila Safani NIM 054. Yang ketiga ada Sylvia Angelina NIM 064. Dan yang terakhir ada saya, Farah Nabila NIM 074. Untuk materi yang pertama, menjelaskan pengertian moderasi beragama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang moderasi agama. Yang pertama, moderasi secara bahasa. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan KBBI menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni yang pertama pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Yang B, secara istilah, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Yang kedua, beragama. Secara bahasa, beragama berarti menganut memeluk agama. Contoh, saya beragama Islam dan dia beragama Kristen. Yang kedua, beragama berarti beribadat, taat kepada agama baik hidupnya. Contoh, ia datang dari keluarga yang beragama. Yang ketiga, beragama berarti sangat memuja-muja, gemar sekali pada mementingkan kata percakapan. Contohnya, mereka beragama pada harta benda. Yang B, secara istilah. Beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, tetapi untuk menyikapi keberagaman dengan penuh kearifan. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penunjang moderasi beragama. Faktor penunjang moderasi beragama yaitu yang pertama ada langkah membangun moderasi beragama dilakukan melalui satu, keberadaan yang secara substansi diarahkan dalam pembentukan karakter Islam moderat. Yang kedua, melalui keteladanan para ulama dan umara yang mengedepankan sikap moderat. Para ulama dan umara merupakan role model bagi masyarakat karena pembentukan karakter masyarakat itu harus tercermin dari ulama dan para umara. Karena dua elemen inilah secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu menurut Muhammad Quraisy Shihab yang menyebutkan bahwa langkah-langkah dalam mewujudkan moderasi beragama yaitu satu, pemahaman yang benar terhadap teks terperinci Al-Quran dan Sunnah dengan memperhatikan maqasid asyariyah atau tujuan kehadiran agama. Yang kedua, kerjasama dengan semua kalangan umat Islam dalam hal-hal yang disepakati dan bertoleransi dalam perbedaan. Yang ketiga, menghimpun dan mempertemukan ilmu dan iman, kreativitas material dan keluruhan spiritual, dan kekuatan ekonomi dan kekuatan moral. Dan yang keempat yaitu penekanan pada prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial seperti keadilan, syura, dan kebebasan bertanggung jawab dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir yaitu mengajak kepada agama serta menuntut para ahlinya untuk melakukan ijtihad pada tempatnya. Next. Yang keenam yaitu memberi perhatian yang besar dalam membina persatuan dan kesatuan. Dan yang
Yang ketujuh, memanfaatkan sebaik mungkin semua peninggalan dan pemikiran lama, antara lain logika dan para teolog muslim, kerohanian para sufi, keteladanan para pendahuluan, dan serta ketelitian para pakar hukum usuluddin. Lalu menurut Yusuf Qaradawi menjelaskan dalam bukunya, Islam Radikal menyebutkan langkah utama moderasi yaitu yang pertama peran masyarakat dan juga melibat kaum-kaum muda dari generasi muda untuk membangun dialog yang membangun atau konstruktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah melakukan studi kasus tentang kemajuan teknologi informasi dan dampaknya bagi perilaku keagamaan masyarakat modern. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya, kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak. Salah satu teknologi yang berkembang begitu pesat saat ini adalah bidang teknologi komunikasi, seperti adanya smartphone dan internet. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Hal inilah yang melahirkan media sosial. Kehadiran media sosial memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Berikut merupakan contoh studi kasus kemajuan teknologi informasi. Salah satu aplikasi di media sosial yang saat ini sedang booming di kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa, yaitu TikTok. TikTok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video musik di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat membuat video pendek yang unik dengan cepat dan juga mudah untuk dibagikan dengan teman dan ke seluruh dunia. Di tengah maraknya aplikasi TikTok, hal ini berpengaruh terhadap perilaku keagamaan masyarakat modern. Aplikasi ini memiliki beberapa dampak negatif dan positif yang harus diketahui oleh para penggunanya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah dampak dari kemajuan teknologi informasi. Ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama, sebagai salah satu aplikasi yang dapat mendorong kreativitas seseorang dalam membuat suatu karya. Yang kedua, aplikasi untuk mengekspresikan kreativitas, khususnya dalam pembuatan video. Aplikasi TikTok sendiri merupakan platform untuk membuat video dengan efek spesial dan unik dengan mudah. TikTok juga menyuguhkan berbagai macam musik untuk latar video sehingga penggunanya dapat menciptakan video yang lebih menarik. Dampak positif yang terakhir adalah aplikasi TikTok ini juga berbasis video dan musik, sehingga dapat melatih diri remaja atau anak-anak untuk mengasah skill editing video untuk konten-konten yang lebih bermanfaat. Sedangkan dampak negatifnya ada dua. Yang pertama, terdapat banyak video yang tidak pantas menjadi contoh yang tidak baik bagi perilaku remaja dan anak zaman sekarang. Mungkin kita juga sudah sama-sama tahu banyaknya video dengan aksi-aksi yang tidak pantas dilakukan penggunanya yang melenceng kepada penistaan agama seperti membuat video berjoget bersama saat melaksanakan sholat. Ironisnya, banyak akun yang mengunggah video sejenis tanpa mereka bisa menyadari bahwa video yang mereka tiru itu bukanlah hal yang pantas untuk ditiru, yang dapat membuat kenakalan anak zaman sekarang semakin beragam. Yang kedua, menjadi sebuah media bullying dan sarkasme. Banyak konten di TikTok yang menyajikan orang-orang saling berbalas kata-kata sarkasme untuk menunjukkan rasa tidak suka kepada orang lain. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan kata yang tidak baik, dapat dicontoh oleh banyak orang, dan timbulnya bullying di masyarakat yang menganggapnya menjadi hal yang biasa. Next. Berikut merupakan daftar referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami mohon maaf ada kesalahan kata
Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.